Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bener-bener mikir, apa ya yang sebenarnya terjadi waktu kita lagi asyik scroll HP atau laptop? Maksudku, kita ngabisin berjam-jam tiap hari natap layar, pindah dari satu web ke web lain, nonton, baca artikel, tapi ternyata ada dunia super sibuk yang nggak kelihatan di balik itu semua. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah proses yang seringkali kerasa kayak sihir, yaitu proses loading halaman web. Kelihatannya instan kan? Padahal ini tuh cerdas banget dan super kompleks. Tapi tenang aja, kalau kita bedah pelan-pelan, ini gampang banget kok dipahamin. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal jalan-jalan ke balik layar dunia digital. Gimana sih cara kerja internet? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin minimal sekali seumur hidup pernah terlintas di kepala kita. Kita kan bergantung banget ya sama internet buat hampir semuanya. Kerjaan, hiburan, ngobrol sama teman. Tapi jujur aja, sedikit banget dari kita yang benar-benar paham cara kerjanya. Hari ini, kita nggak bakal pusing sama istilah-istilah teknis yang ribet. Sama sekali nggak. Kita justru bakal bikin ini jadi tour yang cepat, asyik, dan gampang diikutin buat ngejawab pertanyaan fundamental ini. Oke, langsung aja kita mulai. Coba bayangin rutinitas sehari-hari ini. Kalian buka browser, terus jari kalian ngetik www.google.com, lalu tekan enter. Simple banget kan? Saking simpelnya kita ngelakuin itu tanpa mikir. Tapi tahu nggak? Di detik atau lebih tepatnya milidetik, jari kalian neken tombol itu, kalian tuh baru aja memicu semacam reaksi berantai global. Beneran, kalian baru aja ngelepasin serangkaian event yang ngelibatin kabel bawah laut yang panjang banget, pusat data raksasa, dan lalu lintas informasi yang melesat secepat cahaya. Dan gokilnya, ini semua kejadian bahkan sebelum kalian sempat kedip. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri di balik layar. Terus, kita kenalan sama buku telepon internet. Ketiga, perjalanan ke server. Keempat, gimana pakai data kembali ke kita. Dan terakhir, layar kalian muncul. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri di balik layar. Disinilah semuanya dimulai. Anggap aja ketukan di keyboard tadi itu kayak instruksi peluncuran roket. Waktu kalian ngetik URL, kalian tuh lagi ngasih perintah ke asisten digital kalian, si browser ini. Browser kalian bakal langsung teriak ke dalam jaringan. Hey, bos gue mau lihat web ini nih, tolong ambilin datanya dong. Tapi, ada satu masalah kecil. Browser kalian cuma tahu nama situsnya, yaitu Google. Tapi dia nggak tahu persis di mana letak fisik Google di dunia maya ini. Jadi, dia butuh bantuan buat nyari alamat aslinya. Lanjut ke bagian 2, buku telepon internet. Terus, gimana caranya internet tahu kemana permintaan kalian harus dikirim? Gini, bayangin kalian mau ngirim paket buat temen, namanya Budi. Kalian tahu namanya Budi, tapi tukang pos kan nggak bisa ngirim paket cuma modal nama doang, ya kan? Mereka butuh alamat lengkap, ada jalan, RT, RW, kode pos. Nah, internet juga persis kayak gitu. Solusinya namanya DNS atau Domain Name System. Komputer itu nggak paham bahasa manusia kayak google.com. Mereka cuma ngerti deretan angka yang biasa kita sebut alamat IP. Jadi, permintaan kalian mampir dulu nih ke server DNS. Si DNS ini langsung buka-buka halaman buku telepon digitalnya, nyari nama tadi, terus menerjemahkannya jadi koordinat angka. Konsepnya sederhana banget sih, tapi bayangin tanpa ini internet nggak bakal bisa kita pakai sama sekali. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, perjalanan ke server. Nah, asisten digital kita sekarang udah pegang alamat yang benar. Permintaan tadi yang udah bawa alamat IP, langsung tancap gas ngelewatin kabel fiber optik, ngelewatin berbagai persimpangan jaringan, buat nyari server fisik yang nyimpen data si web. Dan kalian harus tahu seberapa cepat proses ini. Dari 0 milidetik pas kalian tekan enter, DNS cuma butuh 10 milidetik buat nemuin alamatnya di buku telepon. Terus di angka 50 milidetik, data kalian udah terbang lewatin jaringan dan sampai di depan pintu server tujuan. 50 milidetik. Sebagai perbandingan aja nih ya, mata kita tuh butuh sekitar 300-400 milidetik cuma buat berkedip. Jadi kecepatan infrastruktur ini benar-benar di luar nalar. Oke, berikutnya bagian 4, paket data kembali. Begitu permintaan kalian sampai di server, servernya bakal ngerespons dan nyiapin halaman web yang kalian minta. Ini titik baliknya nih. Tapi, tunggu dulu. Cara server ngirim balik data itu nggak sesimpel yang kita kira. Kita sering mikir kalau server itu ngirim satu file utuh yang gede, ibaratnya kayak dilemparin buku tebal gitu. Padahal, realitasnya jauh lebih pinter dari itu. Informasi web tadi nggak dikirim dalam bentuk satu bongkahan besar, tapi dipecah-pecah jadi potongan-potongan super kecil yang kita sebut sebagai paket data. Kenapa sih harus repot-repot dipecah? Jawabannya gampang.
efisiensi, dan keamanan. Coba bayangin kalian harus ngirim miniatur rumah Lego yang lumayan gede lewat pos. Kalau dikirim utuh, wah resiko hancur di jalan atau nyangkut gede banget kan? Makanya, server mecah halaman web kalian jadi ribuan kepingan puzzle kecil dan ngasih nomor urut ke masing-masing keping. Terus, paket-paket data ini bakal langsung balapan balik ke kalian. Yang bikin keren, mereka tuh nggak selalu lewat jalur yang sama loh. Ada yang mungkin mampir lewat kabel bawah laut, ada yang lewat rute satelit lain. Pokoknya mereka pinter-pinteran nyari jalan tercepat buat ngindarin macetnya lalu lintas internet. Bener-bener kayak lagi balapan pulang. Dan akhirnya, bagian 5, layar kalian muncul. Setelah perjalanan panjang melintasi jaringan internet yang super ribet, ribuan paket data yang kepisah-pisah tadi mulai berdatangan di perangkat kalian. Nah, pas paket-paket yang abis balapan ini nyampe, meskipun urutannya acak-acakan ya, misalnya paket nomor 5 nyampe duluan sebelum nomor 1, disinilah keajaiban browser kalian beraksi lagi. Dia dengan sigap nangkep semua kepingan puzzle itu, ngecek nomor urutnya, dan langsung nyusun ulang semuanya cuma dalam hitungan milidetik. Browser ngebaca kode-kodenya jadi gambar, teks, warna, dan boom! Halaman web muncul sempurna di layar kalian. Utuh, seolah-olah nggak pernah dipecah jadi ribuan bagian sama sekali. Tepat sasaran. Proses ini benar-benar nunjukin presisi tingkat dewa. 6 langkah yang baru aja kita bahas, mulai dari ngetik alamat, ngecek buku telepon DNS, perjalanan jauh ke server, dipecah jadi paket data, balapan pulang, sampai disusun lagi sama browser, semua itu terjadi setiap kali kalian ngeklik sebuah link. Ratusan, bahkan mungkin ribuan kali dalam sehari. Ini tuh benar-benar mahakarya teknologi manusia yang kerja keras di latar belakang rutinitas kita sehari-hari, tanpa pernah kita sadari. Sesuai banget sama kalimat penutup dari materi kita hari ini. Sekarang kamu ngerti semuanya. Tentu aja ya, dunia teknologi itu selalu punya lapisan yang lebih dalam lagi buat digali. Tapi setidaknya sekarang, misteri di balik layar itu udah terungkap. Kalian bukan lagi sekedar pengguna biasa. Kalian udah paham koreografi digital super keren yang terjadi persis di ujung jari kalian. Jadi, lain kali kalian ngeklik link atau mungkin ngerasa agak bete gara-gara ada web yang butuh 2 detik lebih lama buat loading, ingat lagi tarian digital dan kecepatan super yang lagi diusahain mati-matian sama jaringan buat nganterin data itu ke layar kalian. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang lainnya.